Hai hai hai. Pada video kali ini kita akan melaksanakan praktikum IPA, yaitu tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Perkenalkan, nama saya Liana Wahyuni, NIM 858314997 Pokja, Banjarmasin. Praktikum yang dilakukan pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Sebelum memulai praktikum, sebaiknya kita menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, biji kacang hijau. Kedua, tempat plastik. Yang ketiga, kapas. Yang keempat, air. Dan yang kelima adalah alat tulis. Berikut adalah alat dan bahan untuk praktikum kali ini. Pertama-tama kita siapkan wadah, lalu kita buatkan kapas ke dalam wadah tersebut. Lalu kita basahi kapas dengan air secukupnya. Setelah kapas dibasahi, maka kita masukkan kacang hijau secukupnya. Setelah dimasukkan kacang hijau, lalu setelah itu kita amati untuk beberapa hari ke depan bagaimana pertumbuhannya. Hasil pengamatan hari pertama adalah akar mulai tumbuh sepanjang 1 cm. Lalu pada hasil pengamatan hari ketiga, yaitu akar mulai tumbuh sepanjang 6 cm atau 60 mm, sebagian besar sudah mulai tumbuh daun. Sedangkan hasil pengamatan hari kelima, yaitu akar tumbuh sepanjang 16 cm, yang paling tinggi, dan semua daun sudah tumbuh dengan sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa kacang hijau bertumbuh dan berkembang secara baik. Pertumbuhan dan perkembangan lalat buah. Pada praktikum kali ini adalah pertumbuhan dan perkembangan lalat buah pada buah pepaya. Di sini disiapkan buah pepaya yang sudah dimasukkan ke dalam wadah, lalu dibiarkan terbuka sembari menunggu lalat buah berdatangan. Lalu dimasukkan tisu agar lalat buah dapat berkembang biak di dalam wadah. Setelah lalat buah berdatangan, wadah ditutup dengan plastik menggunakan karet gelang agar lalat buah dapat berkembang biak di dalam wadah. Tidak lupa diberikan lubang di atas tutup agar oksigen tetap masuk. Terlihat ada beberapa telur lalat buah yang sudah muncul. Setelah menjadi telur, lalu berubah menjadi larva dan berubah menjadi pupa dan menjadi lalat dewasa. Siklus hidup tersebut dilalui selama 9-10 hari. Lalu praktikum ketiga adalah perkembangbiakan tumbuhan, yaitu struktur bunga sepatu. Pertama-tama siapkan alat dan bahan. Di sini ada bunga sepatu, gunting, jarum pentul, dan kaca pembesar. Struktur bunga sepatu. Yang pertama di sini ada tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian pendukung bunga yang berperan sebagai tumpuan bunga. Yang kedua adalah dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Yang ketiga adalah mahkota bunga. Mahkota bunga biasanya memiliki warna yang cerah untuk menarik perhatian para binatang pemakan nektar dalam proses penyerbukan.
Yang keempat adalah kelopak bunga. Kelopak bunga atau calyx ini adalah bagian terluar dari bunga. Fungsi dari kelopak bunga itu sendiri untuk melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang. Yang kelima adalah benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Yang keenam adalah putik. Putik atau alat kelamin betina. Fungsi dari putik ini adalah tempat atau wadah serbuk sari yang berasal dari benang sari atau alat reproduksi jantan pada bunga. Dan yang ketujuh adalah bakal biji. Bakal biji memiliki fungsi sebagai tempat bertemunya sel-sel telur untuk dibuahi oleh serbuk sari. Bakal biji juga berperan sebagai pelindung sel telur, memastikan proses penyerbukan berjalan lancar. Sekian video praktikum kali ini. Terima kasih.